Hari kedua pemberlakuan ganjil genap di Kota Bogor, gerbang keluar tol Bogor menuju Simpang Baranang Siang terpantau ramai lancar. Namun sejumlah kendaraan berplat nomor genap diminta putar balik ke arah Jakarta. Petugas gabungan melakukan penyekatan di gerbang tol Bogor. Bagi pengendara berplat nomor genap diminta untuk putar balik ke arah Jakarta. Dinas Perhubungan Kota Bogor memastikan bahwa pemberlakuan ganjil genap ini mampu menurunkan mobilitas warga di Kota Bogor. Namun tidak mempengaruhi kegiatan sektor produktif di Kota Bogor. Kemarin kita sudah evaluasi malam ya. Memang tingkat kepadatannya kemarin lumayan. Cuma setelah gaung ganjil genap di Bogor ini memang menurun dari segi kapasitas yang datang ke Bogor. Kurang lebih hampir 3.500 sampai 4.000 dari minggu kemarin. Kepadatan 2 minggu yang lalu luar biasa. Tapi hari Sabtu kemarin alhamdulillah berkurang. Wali Kota Bogor Bima Arya juga memantau pemberlakuan ganjil genap di gerbang tol Bogor. Berikut laporan reporter Kevin Pakan dan juru kamera Endar Bagus. Ya pemirsa, memasuki hari kedua penerapan ganjil genap di Kota Bogor pada sore hari ini masih terus berlangsung. Yang mana berdasarkan pantauan kami ini proses penyekatan juga masih terus dilakukan dari tim gabungan. Dan memang berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa setidaknya sampai dengan sore hari ini sudah ada 181 kendaraan yang diputar balik ke arah Jakarta karena tidak memiliki surat-surat atau keperluan yang cukup genting untuk masuk ke wilayah Kota Bogor yang juga ini tidak sesuai dengan plat nomor ganjil pada hari ini yakni 7 Februari 2021. Dan memang bila kita berbicara data ini setidaknya sampai dengan kemarin ini setidaknya sudah ada 5.000 pengendara diputar balikan ke arah Jakarta. Dan memang tadi pun juga pihak dari Pemkot Kota Bogor, dalam hal ini Wali Kota Bogor Bima Arya, langsung mengecek secara langsung ke tempat ini di gerbang tol Bogor yang mengarah ke Baranang Siang, yang mana mengatakan bahwa kasus COVID-19 pada saat ini terutama di Kota Bogor masih terbilang cukup tinggi, yang mana data hingga pada hari kemarin ini sebanyak 187 kasus aktif. Dan memang untuk itu diharapkan dengan adanya pemberlakuan ganjil genap di Kota Bogor, ini dapat membatasi mobilitas warga dan juga dapat menurunkan penyebaran COVID-19 di Kota Bogor. Pemirsa dapat informasikan juga bahwa pemberlakuan ganjil genap ini berlangsung selama 24 jam, yang mana berlangsung selama 2 pekan ke depan, yakni pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, dan diperuntukkan bagi kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, dan bagi seluruh warga baik yang berada di Kota Bogor maupun warga pendatang. Dan memang diharapkan dengan adanya aturan ini dapat menurunkan penyebaran COVID-19 di Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Kevin Pakan, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, alat tes COVID-19 hasil temuan Universitas Gadjah Mada Genus menjadi alternatif persyaratan perjalanan jarak jauh selain swab tes antigen. Hari ini tes Genus mulai tersedia di Terminal Pulau Gebang. Sementara di Stasiun Pasar Senen selama 5 hari terakhir menjadi pilihan utama calon penumpang yang akan naik kereta api jarak jauh. Alat tes COVID-19 Genus mulai diperkenalkan dan diuji coba untuk pengguna transportasi bus antar kota antar provinsi. Hari ini calon penumpang bus di Terminal Pulau Gebang bisa memilih tes Genus sebagai syarat perjalanan, selain rapid test antigen. Uji coba akan dilakukan secara acak kepada calon penumpang yang berada di Terminal Kelas A. Selama masa uji coba, tes Genus akan diberikan secara gratis. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi menyatakan, uji coba tes Genus di Pulau Gebang sesuai dengan arahan Satgas COVID-19. Memulai pelaksanaan penggunaan alat Genus ini di Pulau Gebang. Dan nanti secara bertahap, karena tergantung dengan pengadaan alatnya, kami sudah memesan kepada UGM. Kalau alatnya secara bertahap sudah datang, akan langsung kami terapkan di beberapa terminal penumpang tipe A di seluruh Indonesia. Selain itu juga adalah di penyeberangan. Jadi Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk juga akan kami lakukan demikian. Dan karena disampaikan oleh Bu Adita tadi bahwa kita sifatnya random sampling, memang sifatnya kami menghimbau dan juga mengajak masyarakat yang mau melakukan perjalanan dengan menggunakan moda transportasi bus dan penyeberangan, itu akan kami ajak untuk melakukan screening dengan menggunakan Genus ini.
Secara mekanisme atau proses penggunaan Genus di Terminal Pulau Gebang sama seperti yang dilakukan di Stasiun Pasar Senen. Penumpang disarankan untuk tidak makan dan minum yang menyengat selama 1 jam sebelum tes kecuali air putih. Di hari kelima penyelenggaraan tes Genus 19, penumpang di Stasiun Pasar Senen Jakarta masih diminati calon penumpang. Hingga Minggu siang sudah lebih dari 300 calon penumpang yang melakukan tes Genus. Antusiasme masyarakat lebih tinggi dibandingkan mereka yang memilih rapid test antigen sebagai syarat perjalanan kereta api jarak jauh. Karena antusiasme yang tinggi, Stasiun Pasar Senen kini menyediakan 10 alat tes Genus. Sejumlah calon penumpang lebih memilih tes Genus karena dinilai lebih murah dan lebih praktis. Nantinya dalam kurun waktu 3 hingga 5 menit akan diketahui hasil dari Genus C19, apakah positif atau negatif. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan tenaga kesehatan mendatangi Puskesmas Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat untuk disuntik vaksin COVID-19. Hal ini dikarenakan adanya target percepatan pencapaian vaksinasi COVID-19. Lebih dari 70 tenaga kesehatan mendapatkan suntik vaksin Sinovac di Puskesmas Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Padahal Puskesmas membatasi penerima suntikan vaksin sebanyak 60 tenaga kesehatan per harinya. Hal ini karena adanya target percepatan pencapaian vaksinasi COVID-19 serta persyaratan vaksinasi yang dipermudah. Sementara itu, salah satu tenaga kesehatan menyebutkan bahwa persyaratan vaksinasi kini sudah dipermudah. Mungkin untuk jadwal memang tanggal 6 dan tanggal 7, tapi kan nanti ada jadwal berikutnya kalau memang masih banyak nakes yang belum tervaksinasi. Dari awal pelaksanaan sudah dilaksanakan, kan dia daftarnya lewat Peduli Lindungi ya, jadi siapapun kalau memang terdaftarnya di Menteng kita lakukan. Jika sebelumnya para tenaga kesehatan harus menunggu konfirmasi terdaftar sebagai calon penerima di situs pedulilindungi.id, maka kini hanya tinggal menunjukkan surat keterangan bekerja di fasilitas kesehatan tertentu serta ID card. Kebetulan kalau untuk saya didaftarkan dari kantor tempat saya bekerja, jadi sudah didaftarkan untuk mengikuti vaksin ini. Berarti dari kantor kemudian langsung didaftarkan di sini ya Kak? Iya. Tadi ada kesulitan nggak Kak pada saat proses registrasinya begitu? Kalau untuk saya sih nggak ada kesulitan apa-apa sih untuk semuanya. Sejauh ini sebanyak 777.000 tenaga kesehatan sudah divaksinasi dari target 1,5 juta tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Dari angka tersebut baru sebanyak 137.000 diantaranya yang menerima suntikan vaksin Sinovac dosis kedua. Dari Jakarta, Lineka Useki, Dharma Pandu, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Pemirsa, video seekor anjing yang patuh peraturan lalu lintas dan protokol kesehatan di kota Tasikmalaya, Jawa Barat viral di media sosial. Anjing bernama Joy tersebut bahkan juga memakai helm saat berkendara bersama majikannya. Anjing yang menggemaskan ini bernama Joy. Joy berboncengan lengkap dengan menggunakan helm. Ini dia video yang sontak membuat Joy viral di media sosial. Anjing penurut ini patuh dengan aturan lalu lintas. Selain itu, Joy juga taat dengan protokol kesehatan, lengkap dengan baju layaknya manusia, dan tidak ketinggalan menggunakan masker. Joy merupakan anjing milik seorang pengusaha toko sepatu bernama Wawa di Jalan Seladharma, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Sang pemilik mengaku sengaja mendandani anjingnya dengan memakai helm dan masker sejak Kota Tasikmalaya menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Dipakai baju nggak apa-apa, dipakai helm, pakai masker nih gimana? Dilatih sama siapa? Sama ini, Aryo. Aryo ini. Emang tiap pagi kan waktu itu dari usia 4 bulan waktu itu dilatih sama dia. Udah dibiasain aja pakai baju, udah dibiasain gitu. Jadi udah jadi kebiasaan dia, kalau apa-apa diem memang. Aksi Joy yang lucu ini pertama kali diviralkan oleh akun pegiat media sosial di Tasikmalaya.
Ada gambar, saya posting di Instagram. Terus ada netizen yang nanya, kok itu nggak pakai masker? Padahal itu cuma bercanda. Ternyata dia itu, Bang Ariel itu punya video pas Joy ini pakai masker. Nah setelah saya posting, itu semakin viral. Karena memang ada beranggapan, kok ini yang dilatih cuma 1 bulan aja sampai bisa mau dan menggunakan masker gitu kan. Walau memang ada pro kontra seperti itu. Cuman di sini garis merahnya kita ingin mengajak halayak ramai semua biar pedulilah terhadap ini buat demi kebaikan bersama gitu, 3M apalagi. Jadi malu dong sama si Joy kalau tidak menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan jaga kesehatan Anda ya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Polisi periksa 7 saksi terkait temuan jasad perempuan dengan kondisi mengenaskan di bantaran Sungai Sucinaraja. Kami kembali usai jeda.